Selama ini, baik saya maupun yang lain, itu membuat racikan pakan ya hanya racikan pakan saja, tanpa dicampuri dengan jamu-jamuan atau bahan jamu-jamuan. Padahal ini jauh lebih efektif ketika kita membuat racikan pakan yang disertai dengan bahan jamu-jamuan. Berarti kita tidak perlu lagi membeli jamu-jamuan di luaran. Dan otomatis sambil menyelam minum air, ayam kita gemuk, ayam kita pun sehat. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan sahabat semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman dan sahabat yang memang baru menemukan channel ini. Tentu saja teman-teman bingung bagaimana sih supaya video-video yang ada di channel Jadi Sultan TV ini bisa teman-teman tonton setiap kali review atau upload video. Tentu saja caranya sangat mudah. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Dengan secara otomatis maka teman-teman nantinya akan bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu terkait seputar peternakan ayam kampung, maka silahkan teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menulis komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Apapun bentuk pertanyaan dari teman-teman, insya Allah akan kami tanggapi tentunya dengan berdasarkan pengalaman yang sudah kami lewati atau yang sudah kami lakukan teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita akan sharing kembali membahas seputar peternakan ayam kampung. Untuk lebih tepatnya kali ini kita akan membuat racikan pakan sekaligus disertai dengan jamu untuk ayam. Begini cara memprosesnya teman-teman. Langsung ke langkah yang pertama. Yang pertama harus teman-teman dapatkan atau yang harus teman-teman siapkan adalah dari daun kelor. Untuk yang kedua daun kates, dan untuk yang ketiga 1 batang sereh. Karena kita akan membuat racikan pakan ini dengan menggunakan cara manual, kita harus mempersiapkan media atau alat, yaitu lumpang beserta alunya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan cara yang lebih modern, teman-teman bisa menggunakan blender. Langkah selanjutnya, berhubung daun kelor ini masih terlihat panjang-panjang, maka kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian guna untuk mempermudah kita di dalam menumbuk dan melembutkannya. Dan untuk selanjutnya kita akan masukkan juga daun kates teman-teman. Dan untuk jumlah daun kates itu sendiri silahkan disesuaikan dengan populasi daripada ayam yang teman-teman miliki di rumah. Untuk tidak lupa kita juga akan memotong-motong daun katesnya supaya nanti kita lebih mudah dalam memprosesnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan potong-potong juga daun serai atau batang serai ini. Dan untuk kebutuhan batang serai ini cukup 1 batang saja sekali membuat racikan pakan ini. Setelah ketiga bahan ini berhasil kita masukkan ke dalam media lumpang, maka kita segera menumbuknya. Kalau teman-teman menggunakan blender, maka teman-teman boleh langsung masukkan ke blender untuk kemudian dilembutkan menggunakan blender ya. Lakukan penumbukan ini hingga sekitar 15 menit ya. 15 menit itu sudah cukup untuk melembutkan ketiga bahan ini. Karena nanti setelah 15 menit maka akan keluar sedikit air teman-teman dari dedaunan yang kita tumbuk. Nah, ketika sudah terlihat lembut seperti ini, maka teman-teman sudah boleh memasukkan bahan-bahan pakannya. Jadi bahan yang pertama seperti biasa kita akan masukkan bahan utama kita, yaitu dari dedak padi teman-teman. Untuk jumlahnya kita masukkan saja, kita ambil saja secukupnya. Pokoknya sesuaikan dengan populasi yang ada. Untuk bahan kedua kita akan menggunakan sentrat. Nah, sentrat di sini boleh menggunakan sentrat petelur, boleh menggunakan sentrat pedaging. Tergantung sistem seperti apa yang teman-teman lakukan di kandang. Kalau teman-teman menggunakan sistem pembesaran, maka silahkan teman-teman gunakan sentrat pedaging. Namun ketika teman-teman menggunakan sistem pembibitan dalam beternak, teman-teman boleh menggunakan sentrat petelur. Selanjutnya untuk tidak lupa, karena racikan pakan ini akan kita buat menjadi racikan pakan setengah basah, teman-teman harus melibatkan air ya. Masukkan air secukupnya. Intinya jangan terlalu banyak, juga jangan sampai kurang teman-teman.
Pokoknya kalau sudah cepel-cepel maka sudah cukup itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman harus aduk hingga betul-betul merata. Jangan sampai nanti ada yang menggumpal antara daun yang sudah kita tumbuk tadi dengan bahan-bahan pakannya. Setelah terlihat merata, ini artinya proses kita sudah siap, sudah selesai. Maka langsung bisa diberikan pada ayam-ayam kita teman-teman. Dan ingat teman-teman, racikan pakan ini sebaiknya diberikan pada ayam yang usianya di atas 2 bulan. Kami sangat merekomendasikannya itu teman-teman. Baik teman-teman, selamat mencoba. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya untuk pemula. Saya Jadi Sultan TV Mondir, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.